البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada hal-hal yang merupakan pembatal puasa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil pembahasan tentang al-aklu wa syurb, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Dikeluarkan dari kondisi ini berarti ketika seorang makan dan minum karena lupa atau karena ketidaksengajaan, maka yang demikian tidaklah membatalkan puasanya. Dan telah datang nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya demikian itu tidak membatalkan puasa, dan Nabi menyebutkan sebagai rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, au qai'un amdan, atau kalau diatafkan berarti au qai'in amdan, atau dengan sebab muntah yang disengaja. Ai muta'ammidan lil qai', maksudnya menyengaja untuk muntah, misalnya dengan memasukkan jarinya ke kerongkongan, ke pangkal kerongkongan agar apa? Agar terasa mau muntah, kemudian memuntahkan apa yang ada di perutnya. Kata Mu'alik di sini, fa innahu yuftir, maka sesungguhnya demikian itu membatalkan. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Siapa saja yang didorong oleh suatu muntah yang muncul tanpa ada kesengajaan, mencium bau atau karena pusing tiba-tiba muntah, maka tidak ada qada padanya, menunjukkan kondisi itu tidak membatalkannya. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', siapa saja yang istaqa'a yaitu mengupayakan dirinya agar muntah, maka wajib atasnya untuk mengqada. Hadits ini akhwan akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun gharib wa qala Muhammad yakni al-Bukhari la arahu mahfuzan ay annahu dha'if. Nah, hadis didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, dan terjadi khilaf tentangnya. Cuman tafarrud Isa bin Yunus dari Hisham pada hadis ini ada mutaba'ah yang bisa menguatkannya, dan jalan-jalan yang lain, sehingga ikhwan hadis
Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man dara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Nah, bisa dihasankan dengannya. Dan telah berpendapat bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa imam mazhab yang 4 dan jumhurul ulama. Bahkan dalam kitab kita dinukilkan ijma'. Qala Ibnu al-Munzir rahimahullahu taala, ajma'a ahlul ilmi ala ibtali shaumi man istaqa'a 'amidan. Para ulama berijma' tentang batalnya puasa orang yang menyengaja untuk muntah. Walaupun yang benar adanya khilaf dalam masalah ini. Tayyib. Dan pendapat tersebut dirahasiakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Ibnu Al-Qayyim, Imam As-San'ani, demikian pula Imam Syaukani, dan di kalangan mutaakhirin seperti Syekh bin Utsaimin dan Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu taala ajma'in. Adapun pendapat yang lain, ikhwan, menyatakan bahwasanya tidak batal dengan sebab muntah baik sengaja ataupun tidak. Kenapa? Karena batalnya puasa itu dikarenakan sesuatu yang masuk, bukan karena sesuatu yang keluar. Dan muntah adalah apa? Sesuatu yang keluar dari perut kita. Cuman kebanyakannya ketika itu seorang akan melemah, taib, atau ada sesuatu yang tertelan sehingga mengakibatkan dia berbuka. Sebagaimana datang hadis yang sahih juga dari Abi Darda dan Thauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali muntah kemudian beliau berbuka. Dan hadisnya sahih, cuman tentang makna hadis ini para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan lafaz fa'aftara dibawa pada kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah, kemudian beliau melemah tubuhnya, maka beliau pun kemudian berbuka. Baik. Sehingga bukan karena apa? Karena sekedar muntahnya saja itu menjadikan seorang batal puasanya. Dan pendapat ini, ikhwan, walaupun menyelisih jumhur padanya sisi kekuatan. Padanya sisi kekuatan dikarenakan seorang yang muntah itu dikarenakan sesuatu keluar dari tubuhnya, bukan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Makanya para ulama yang menetapkan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa harus mendatangkan alasan kenapa kok sampai diperintahkan mengqadha. Syekhul Islam sendiri, ikhwan, dalam Majmu' Fatawa mengatakan innama amarahu bil qadha li'anna al-insan innama yataqayya'u li'udhrin kal marid yatadawa bil qai'i aw yataqayya li'annahu akala ma fihi syubhatun kama taqayya'a Abu Bakrin min kasbil mutakahhin wa idza kana al-mutaqayyi'u ma'dzuran kana ma fa'alahu jaizan wasara min jumlatil marda alladzina yaqduna wa lam yakun min ahlil kabair alladzina aftaru bi ghairi udhrin.
Nah, yang menyengaja muntah ini kan berarti menurut yang membatalkan puasa berarti menyengaja untuk membatalkan puasanya. Kenapa kok di sini diwajibkan mengqadha, padahal Syekhul Islam pendapatnya orang yang menyengaja membatalkan puasanya apa? Tidak bisa diqadha. Sehingga butuh ada taujih seperti ini, butuh ada jawaban seperti ini. Karena manusia muntah itu kan karena suatu uzur seperti sakit, untuk berobat, atau ingin mengeluarkan sesuatu yang syubhat yang ada yang terlanjur masuk ke dalam perutnya. Sehingga orang yang menyengaja memuntah itu sebenarnya punya uzur. Sehingga seakan-akan apa yang dilakukan itu boleh. Maka termasuk dalam deretan orang sakit yang wajib mengqadha ketika dia membatalkan puasanya, bukan masuk dalam deretan orang yang melakukan dosa. Ini ya kawan, walaupun dipilih oleh jumhur, padanya memang ada sisi kelemahan dari sisi tadi. Al-fitru mimma dakhal wala mimma kharaj. Batalnya puasa itu mayoritas disebabkan karena sesuatu yang masuk ke tubuh, bukan sesuatu yang keluar. Mayoritas hal-hal yang membatalkan itu karena sesuatu yang masuk, makan, minum, taib, bukan dikarenakan sesuatu yang keluar dari tubuh. Kecuali yang datang nas seperti apa? Seperti istimna dengan sengaja, yang nanti akan datang pembahasannya. Sehingga Allah Ta'ala alam, sebagaimana kita bahas dulu tentang masalah muntah yang rajih tidaklah membatalkan puasanya. Wallahu ta'ala alam.